Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Perkenalkan, nama saya Nidia Dwi Apriliana. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling di SMA PGI 1 Bandung. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan tips bagaimana cara bijak dalam menggunakan sosial media. Sebelumnya, saya akan menampilkan sesuatu. Nah, saya akan memilih dengan ajakan mari bijak dalam bersosial media. Kenapa sih kita harus bijak dalam bersosial media? Ya. Pertama adalah, sebenarnya siapa sih yang tidak kenal sosial media? Ya. Bahkan sebenarnya ada penelitian loh bahwa di Indonesia sendiri itu pengguna handphone itu 2 kali lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia sendiri. Artinya pengguna sosial medianya juga lebih banyak daripada itu. Ya. Kalau misalnya satu handphonenya saja ada 3 aplikasi sosial media, misalnya ada WhatsApp, terus Instagram, Facebook, artinya banyak sekali ya satu orang mengakses banyak sosial media. Nah, maka dari itu, sosial media yang biasa kita sebut dengan sosmed ini telah banyak digunakan dan beredar luas tidak hanya di Indonesia, ya, bahkan di seluruh dunia. Untuk Facebooknya sendiri adalah aplikasi yang paling banyak digunakan di dunia. Facebook ya, karena Facebook ini sudah ada dari 10 tahun yang lalu. Baik, kenapa sih penting dalam bijak bersosial media? Karena faktanya, saya ambil dari beberapa sumber ya, ini saya rangkum. Yang pertama, ada banyak contoh kasus akibat sosial media. Dan itu adalah 5 kasus hukum. Yang pertama, ada yang dipecat karena status Facebook, ya, ada yang dituntut karena memposting foto sendiri di Instagram, ada yang ditangkap karena cuitan di Twitter, ada yang ditangkap juga karena dituding telah mencemarkan nama baik, dan bahkan ada yang tega suami bunuh istri karena ubah status pernikahan di Facebook. Nauzubillahimindzalik ya, mudah-mudahan kita terhindar dari kasus-kasus yang diakibatkan oleh sosial media. Nah, kenapa harus bijak? Yang pertama adalah kita harus menjaga diri dari kecemasan dan depresi. Mungkin banyak sekali sekarang ini istilah dengan kesehatan mental, bagaimana kita memperbaiki kesehatan mental, ya. Salah satunya dengan menjaga sosial media. Untuk apa sih? Agar kita tidak merasa cemas dan tidak depresi. Salah satu contohnya, ketika ada satu akun yang misalnya membuat suatu berita yang menggemparkan gitu ya, membuat heboh, yang membuat viral, kita jadi cemas, ya, kita jadi depresi, ketakutan berlebihan. Seperti itu. Jadi mungkin salah satu kita harus bijak dalam menggunakan sosial media adalah agar kita bisa mencintai diri kita sendiri, agar mental health kita terjaga, agar kita tidak terjadi kecemasan dan depresi. Seperti itu ya. Yang kedua, menjaga nama baik. Bahkan bukan hanya nama baik diri kita sendiri yang kita jaga, tapi nama baik orang lain. Ada salah satu contohnya itu kasus artis ya, dengan inisial A misalnya gitu. Karena anaknya dibully, akhirnya orang tuanya sampai bisa mendatangi kan. Ternyata pelaku pembuliannya itu tidak ada di Indonesia tapi di luar negeri. Yang terlihat adalah nama baik keluarga, karena yang didatangi oleh si korban adalah pihak keluarga. Jadi kenapa kita harus bijak juga? Nama baik kita tuh dipertaruhkan gitu ya. Semakin kita bijak, artinya nama kita juga semakin terjaga. Bahkan jangan sampai membawa atau menyeret nama keluarga. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, menjaga persatuan. Tidak sedikit juga hal-hal yang berbau penghinaan, provokasi, itu beredar. Bahkan itu mungkin banyak berita hoax yang disebarluaskan. Akhirnya terjadi perpecahan, saling menyudutkan, mungkin sampai nauzubillah ya, sampai terjadi peperangan. Itu bisa jadi karena salah paham, karena berita hoax. Ya. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu. Ketika kita dapat berita hoax, stop di kita, jangan disebarluaskan. Nah, ini adalah 3 hal penting kenapa kita harus bijak bersosial media ya. Ini benar-benar sangat penting. Oke. Nah, sekarang saya akan memberitahu cara bijaknya bersosial media itu seperti apa sih. Yang pertama,
Jangan asal posting konten. Jangan karena pengen viral, karena pengen terkenal, akhirnya konten-konten yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, bahkan mungkin merugikan orang lain, kita posting. Ngeprank lah gitu kan ya, berbohong demi menghibur orang gitu. Itu silahkan, jangan asal posting konten. Diusahakan untuk memposting sesuatu yang bermanfaat ya. Dan jangan hoax gitu. Benar-benar real. Gitu ya, jangan asal posting. Kalian bisa memfilter posting-postingan yang kira-kira ini postingannya nggak bagus deh, kita hapus aja gitu ya. Yang kedua adalah tidak perlu detail dalam mencantumkan informasi. Karena ketika semakin banyak jejaring di sosial media, itu setiap orang bisa mengakses tentang diri kita. Jadi hindari untuk mencantumkan informasi-informasi detail, contohnya mungkin tempat tanggal lahir, sesuatu yang berbarcode ya, misalnya kayak kartu vaksin kita sekarang ada barcode-nya ya, itu kalau bisa nggak usah diposting lah barcode-nya. Terus alamat rumah gitu kan, kenapa kita tidak tahu, kita tidak bisa terhindar dari yang namanya kejahatan cyber gitu ya. Orang tahu ada yang niat jahat sama kita, oh tahu nih tempat tanggal lahirnya, tahu alamat rumahnya, itu bisa menjadi memberikan kesempatan kepada orang-orang jahat. Jadi tidak perlu mendetail dalam mencantumkan informasi, mencantumkan nama anak secara lengkap, di mana lahirnya, ciri-ciri lahirannya, itu jangan sampai ya. Yang ketiga adalah jaga etika. Walaupun kita berdua bertemu di dunia maya, tapi etika dalam bersosial media itu harus dijaga. Kenapa? Karena ada yang namanya rekam jejak. Ya, contoh misalnya kita berkomunikasi dengan orang lain di chat misalnya atau di komen, terus ternyata mengeluarkan kata-kata kasar, tidak sopan atau tidak santun, itu bisa menjadi bumerang untuk kitanya sendiri. Walaupun misalnya kok udah saya hapus kok misalnya komenannya, karena orang lain bisa men-screenshot ada rekam jejaknya, itu bisa jadi bukti kalau misalnya kita tidak menjaga etika pada saat bersosial media, dan itu akan kita sesali suatu saat nanti, oh kok dulu saya ngomongnya kasar ya ketika di sosial media. Nah, hal seperti itu ya. Bahkan ketika kita bekerja, ada beberapa perusahaan yang meminta akun sosial media kita. Untuk apa? Untuk perusahaan itu tahu kepribadian dari si calon pelamar itu seperti apa sih, si calon pekerjaannya di perusahaan itu seperti apa sih, dari menjaga etika di sosial media, gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah selalu waspada dan jangan langsung percaya. Banyak banget kasus anak perempuan tidak pulang lagi karena baru berkenalan dengan orang yang tidak dikenal, dibawa kabur gitu ya, terus menghilang tiba-tiba, seperti itu. Jadi waspadai pada akun-akun pengguna yang tidak kita kenal sama sekali, tapi misalnya ngajak ngobrol, ngajak kenalan, ngajak ketemuan, itu harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Jangan sampai misalnya ada terjadi penculikan, penipuan, seperti itu. Jadi jangan mudah langsung percaya pada orang yang baru kenal di sosial media. Nah, yang kelima adalah filter akun-akun yang diikuti. Kalau kita kadang-kadang asal follow ya follow aja deh, follow ini, follow itu. Coba di filter, kira-kira ada nggak sih akun-akun atau konten-konten yang tidak bermanfaat yang sempat kita follow. Kalau misalnya ada, langsung kita unfollow aja. Itu hak kita untuk mengunfollow dan memblokir akun-akun yang tidak penting. Atau mungkin banyak yang tiba-tiba akun yang memprovokasi kita terhadap prinsip kita. Wah, ternyata gini, oh jangan-jangan ya. Akhirnya terjadi perpecahan gitu ya. Silahkan untuk memfilter akun-akun yang diikuti. Follow akun-akun yang bermanfaat untuk kalian. Bisa untuk memotivasi diri, mengembangkan potensi diri juga. Gitu ya, tergantung dari kesenangan kita, minat dan bakat kita. Nah, saking pentingnya etika bermedia sosial, bahkan Kemdikbud sendiri dan bekerja sama dengan sahabat keluarga ini membuat 8 etika bermedia sosial. Kita bisa baca nih, hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi, itu yang paling penting ya, karena kita tidak boleh asal membagikan sesuatu yang privasi ke orang yang kita tidak kenal. Kedua, gunakan etika atau norma yang saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Siapapun itu ya, artis lah, walaupun artis itu gak kenal sama kita, tapi kita komen seenaknya gitu ya, itu tetap kita harus jaga etika. Hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal, karena bisa jadi akun penipuan dan akun kejahatan gitu ya.
Pastikan unggahan di akun media sosial tidak mengandung unsur sara untuk mencegah perpecahan antar suku, agama, ras. Itu hati-hati juga. Manfaatkan media sosial untuk membuat jaringan. Jadi ketika kalian punya sosial media, manfaatkan kalian untuk bersilaturahim. Misalnya saya punya online shop, manfaatkan saja dengan hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Pastikan mencantumkan sumber konten yang dibuat. Jadi ketika kalian mengunggah sesuatu dan itu bersumber dari orang lain yang ada hak ciptanya, itu cantumkan agar kita tidak dianggap sebagai plagiasi, ya plagiator. Lalu yang selanjutnya adalah jangan mengunggah apapun yang sumbernya nggak jelas, menghindari hoax yang tadi ya. Nah, yang terakhir adalah manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Misalnya, akun tentang motivasi kata Islami, akun tentang resep masakan, akun tentang olahraga, yang bisa mengembangkan diri kita ya. Nah, ada lagi nih dari Kemdikbud ya dan sahabat keluarga untuk stop hoax ya. Maaf, stop hoax. Ya. Kenapa? Karena nih, bahkan ada ini, fitnah lebih baik daripada fitnah. Jadi daripada menyebarkan hoax atau fitnah, lebih baik kita olahraga aja atau beraktivitas yang positif, gitu ya. Karena hoax ini adalah kebohongan yang dibuat untuk tujuan kejahat, biar pada berantem gitu ya, biar terjadi perpecahan. Nah, jempolmu harimaumu. Jadi ada yang sampai masuk penjara berhubungan dengan polisi karena jempolnya, ya, karena bersosial media tanpa etika. Nah, ketika kalian mendapatkan sebuah informasi, saring dulu. Oke, informasinya jelas nih dan benar. Silahkan kalian sharing. Tapi ketika kalian dapat informasi yang hoax dan itu tidak jelas sumbernya, stop di kalian. Itu yang bisa kita lakukan. Stop di kita. Ya. Jadi ketika kita dapat informasi yang tidak jelas dan itu kayaknya hoax, stop di kita. Seperti itu. Nah, ketika kita punya media sosial, medsos, gunakanlah untuk berdakwah. Ya, dapat pahala ya. Selain kita memberikan manfaat ke orang lain, kita juga dapat pahala. Ketika orangnya mengerjakan apa yang kita share bermanfaat, kita juga dapat pahala juga. Diniatkan untuk bersilaturahim, ya, menambah saudara, menambah jejaring. Lalu tabayun, ketika kita dapat informasi yang tidak jelas, kita tabayun, mencari kebenaran dari informasi tersebut. Seperti itu ya. Jadi tidak sulit kan untuk bijak dalam bersosial media. Kita semua pasti bisa. Ya. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya yakin kita semua bisa saling bekerja sama untuk menghentikan berita hoax dan bagaimana kita bisa menggunakan sosial media dengan bijak. Salam semangat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.